Shalom, mengucapkan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, warga jemaat GKJW Kertosono yang berbahagia. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa ada pada kita semua. Hari Minggu pagi ini kita akan melakukan ibadah kepada Tuhan, sekaligus untuk mengucap syukur atas penyertaan Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, kepada jemaatnya di GKJW. Di bulan Agustus ini ada momen penting yang selalu diingat oleh GKJW dalam sejarah pelayanannya. GKJW pernah mengalami masa-masa kelam, namun Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus tetap berkenan memelihara. Disinilah GKJW bulan Agustus ini menandai dengan Hari Pembangunan GKJW. Bulan yang begitu penting untuk diingat. Ini akan kita tandai dengan pelayanan perjamuan kudus. Mari kita masuk dalam ibadah minggu dan pelayanan perjamuan kudus dengan penuh hormat. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15 bait yang ke-1. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita masuki ibadah khusus dalam rangka menerima pelayanan perjamuan kudus Hari Pembangunan GKJW. Mari kita masuki dengan pengakuan dan kemuliaan. Ibadah pelayanan perjamuan kudus Hari Pembangunan GKJW saat ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, senantiasa ada pada gerejanya di tempat ini. Amin. Tema ibadat kita hari ini demikian. Hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Saya ulangi, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Kita sambut tema ibadat tersebut dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 355, bait yang pertama dan 2, Yesus memanggil, mari segera. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat.
jemaat dipersilahkan. Mari Bapak Ibu kita naikkan nada syukur kepada Tuhan. Kita lakukan dengan bersaut-sautan. P saya, J Bapak Ibu jemaat. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Muliakan bersama-sama dan masyhurkan namanya. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, nada syukur kita ini akan semakin berkenan bila kita ikuti dengan kesanggupan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan karena keadaan kita masing-masing. Mari kita bersama-sama masuk dalam pertobatan. Bapak Ibu jemaat, kami mohon untuk menyiapkan kidung jemaat nomor 42 guna merespon setiap kata-kata penyesalan yang saya sampaikan. Mewakili jemaat, kami menghadap Tuhan yang demikian. Ya Tuhan, Engkau telah datang untuk menyelamatkan dan mengkuduskan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kepala dari satu tubuh, ialah gerejamu yang kudus, yaitu Gereja Kristen Jawi Wetan ini. Tuhan, ampunilah kami. Engkau selalu menyertai perjalanan gerejamu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan dan tantangan ini. Tuhan, kasihanilah kami. Bapak Ibu jemaat, kami kembali mohon untuk berdiri. Tuhan Maha Pengampun. Ia akan mengampuni setiap orang yang mau datang dan mengakui segala kesalahannya serta pelanggaran dengan hati yang tulus. Dalam bagian Alkitab telah tertulis firman Tuhan yang demikian. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Kesaksian kitab Yesaya 59 ayat 20. Berbahagialah kita semua
yang sudah bertobat dan siap meninggalkan pekerjaan-pekerjaan kita yang jahat. Amin. Kita sambut bersama-sama dengan penuh sukacita melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 36, bait yang pertama dan 2, dihapuskan dosa. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat kembali dipersilahkan duduk, dan saatnya Bapak Ibu kita akan bersama-sama menerima pemberitaan firman Tuhan yang sekaligus akan menjadi bahan permenungan kita saat ini. Firman Tuhan yang akan membimbing kita dalam renungan ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21 yang akan dibacakan oleh salah satu penatua jemaat. Dipersilahkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita lebih dahulu berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami datang dengan penuh kerendahan. Kami haus akan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudahlah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus
memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Amin. Demikian firman Tuhan. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan ini mau merenungkan, mengamini dan menyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saya ulangi ayat 14. Saya baca kembali demikian. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini kita sering melihat tulisan sebuah slogan yang luhur dan mulia, berbunyi melayani sepenuh hati. Ini banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan penjual jasa. Sengaja memilih slogan melayani dengan sepenuh hati untuk menarik minat pelanggan. Lihat saja Bus Sumber Kencono yang sudah terkenal seperti itu juga ditulis di belakang, kami siap melayani sepenuh hati. Hebat kan? Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, apakah kira-kira benar mereka-mereka yang mengambil slogan melayani sepenuh hati itu bisa melayani sepenuh hati? Sebab melayani sepenuh hati ini bukan soal yang mudah. Ya dituntut untuk peka, dituntut untuk kreatif. Tidak hanya sekedar bisa melayani dengan apa yang ada, tetapi dengan apa yang ada itu harus bisa memuaskan yang dilayani. Jadi jangan anggap enteng. Kalau di Paido hanya bisa, iki loh, aku melayani sepenuh hati. Apakah dijawab seperti itu sudah cukup? Melayani sepenuh hati itu menuntut kepekaan, kecakapan untuk bisa mengetahui apa yang sedang dibutuhkan siapa yang dilayani. Kalau ingin melayani masyarakat, maka pelayan itu harus tahu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sehingga setiap pelayanan yang dilakukan itu bisa memuaskan. Tidak mengundang pangrundel, ilatur apa tak cetok. Panggrundel, karena merasa walaupun sudah dilayani tetapi pelayanannya kurang cocok. Nah, orang yang melayani sepenuh hati itu selalu memikirkan tentang kebutuhan yang pas.
Sehingga walaupun kecil yang dilayankan, tapi orang membuat dirinya merasa mendapat sesuatu yang besar. Orang ketang menaik tusuk gigi yang tidak berarti, tapi diberikan dengan senyum, dengan keramahan. Apalagi itu waktu dibutuhkan, cugil-cugil bermangan sate. Wah, itu memuaskan Bapak. Ini pelayanan sepenuh hati. Nah, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, pada bagian Alkitab saat ini, ada sebuah cerita yang menarik tentang para murid yang diperhadapkan pada sebuah kenyataan melihat dengan mata kepala sendiri bersama Tuhan Yesus adanya sejumlah orang yang sedang kelaparan. Karena seharian hanya duduk setia mendengarkan Tuhan Yesus mengajar. Kesetiaan mereka sampai tidak mengingatkan mereka, membuat mereka lupa dan sengaja mengabaikan rasa lapar dan haus sampai menjelang sore. Dan para murid membuat sebuah usulan yang kreatif. Tuhan, suruhlah mereka pergi untuk mencari makanan. Mungkin ada di sekitar sini, di desa-desa sekitar sini yang mereka masih dapat membeli makanan di waktu yang seperti ini. Itu kreativitas murid Bapak. Bukan kreativitas pelayan. Sebab dia hanya bisa memerintah. Idenya hanya kuapi erono. Tidak ada gerakan yang lebih konkret untuk bisa membuat orang banyak itu makan. Apa nek wis diperintah ngono terus iso mangan? Maka Tuhan Yesus menolak usulan para murid. Tuhan Yesus tidak mengkondisikan, tidak mengajar, tidak membentuk para pengikutnya ini hanya suka memerintah. Karena memerintah itu bukan sikap pelayan. Apalagi melayani dengan sepenuh hati, wong jadi pelayan saja belum bisa. Tuhan Yesus mengatakan, kamu saja yang memberi makan. Nah, apakah ini berarti Tuhan Yesus juga memerintah? Ya, stop dulu. Masih ada kelanjutannya Bapak Ibu. Kalau murid-murid kan hanya bisa ngomong, suruhlah pergi. Tapi disuruh gak apa-apa nek menehi duitnya, didumi duit, pergi tuku. Ya mending ujian. Ngongkon si anak kuncine. Lagi ngongkon tok apa ya mesti duit-duit. Beda dengan Tuhan Yesus. Jangan kamu saja yang memberi makan. Dengan begitu selanjutnya Tuhan Yesus memberi cara, memberi contoh bagaimana atau melayani yang baik di tengah-tengah kondisi yang menghimpit seperti itu. Apa yang menjadi ganjalanmu sehingga kamu seakan-akan seperti prajurit yang sudah menyerah sebelum perang. Hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Untuk memenuhi orang sebanyak 5.000. Kalau kemarin saya memang bisa dengan 5.000 roti dan 5.000 ikan untuk 5 orang. Itu kenyang. Tapi yang sekarang ini beda. Ini adalah 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Iki nggawe apa? Ya, secara nalar memang ini tidak masuk akal. Tapi itulah karena para murid hanya mengandalkan akalnya, hanya melihat kekurangannya saja, tidak bisa mencari bagaimana caranya supaya yang sedikit, yang kecil ini bisa menjadikan merata. Para murid hanya menyerah dengan keadaan yang terbatas itu. Tuhan Yesus tidak mengendaki. Murid-muridnya yang ingin melayani sepenuh hati hanya menyerah dengan keadaan yang serba terbatas.
Mari bawa apa yang ada padamu itu. 5 roti, 2 ikan, serahkan saya. Bersama dengan itu Tuhan Yesus memerintahkan supaya orang-orang itu bergerombol duduk di rumput. Artinya supaya mereka itu duduk lebih rendah. Karena Tuhan Yesus sedang berdiri dan akan melakukan demonstrasi yang luar biasa. Ini bukan sulapan Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak akan melakukan sulapan dalam hal ini. Dia memberi contoh melakukan bagaimana triknya. Supaya yang sedikit, yang serba terbatas ini tetap dapat mencukupkan, memenuhi untuk tugas yang besar. Roti diambil, ikan diambil, lalu menengadah ke langit dan mengucap berkat. Mengisyaratkan bahwa pekerjaan besar ini datangnya dari Tuhan dan akan terlaksana bila Tuhan mengizinkan. Maka Tuhan Yesus mengajari dalam hal ini, setiap pekerjaan yang besar, karena itu sebuah panggilan, mohonlah kepada Tuhan sebelum melakukan pekerjaan itu. Memohon dan berdoa, mengucap berkat, penuh keyakinan bahwa ini adalah cukup karena ini adalah tugas datang dari Tuhan sendiri. Setelah itu kepada para murid diberikan dan dibagikan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bragedabra, roti 5, iwak 2, nggo ngingoni wong 5.000, war kabeh, malah isik turah 12 wakul. Bapak Ibu bisa menangkap secara langsung. Inilah mujizat, betul. Tetapi Bapak Ibu di dalam kisah ini saya dan panjenengan jangan hanya bertumpu pada mujizat Yesus. Karena kalau saya dan panjenengan hanya bertumpu pada mujizat Yesus, maka setiap ada pekerjaan kepada kita yang besar, tentu kita akan menjawab, oh ya tidak bisa kita melakukan, itu kan Yesus. Kita kan bukan Yesus, maka tidak mungkin begitu. Nah, mengapa Tuhan Yesus melakukan itu di tengah-tengah murid dan orang banyak yang disuruh duduk di rumput supaya mereka menyaksikan bagaimana caranya. Nah itulah kreativitas Tuhan Yesus. Jadi pelayanan yang kreatif itu muncul dari perasaan, dari hati yang penuh belas kasih. Tuhan Yesus melakukan semua dengan cara-cara seperti itu hanya dilatar belakangi di ayat 14 tadi. Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Orang yang kalau punya perasaan belas kasih luar biasa Bapak. Dalam kondisi yang memaksa, dia akan memunculkan sebuah ide-ide yang baru. Tidak hanya pasrah, wong anake koyok ngene, setompo koyok ngene. Nek gak terima wong isaku koyok ngene, apakah begitu? Wah, ini bukan pelayanan sepenuh hati. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah situasi saat ini, saya dan panjenengan memang mau tidak mau dituntut untuk melayani dengan sepenuh hati. Supaya dengan pelayanan bersama hati yang paling dalam dan tulus itu, memampukan saya dan panjenengan ini memunculkan cara-cara, ide-ide yang baru. Tidak hanya baru mau bekerja kalau semua fasilitas sudah tercukupi dengan melimpah. Kalau hanya cumprat-cumprut, kita nyerah saja. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kejadian ini jangan hanya dipandang, diterima sebagai mujizat Tuhan Yesus. Tetapi mari mujizat Tuhan Yesus yang seperti itu sesungguhnya memberikan pengajaran kepada saya dan panjenengan untuk bisa memunculkan cara-cara kreatif yang itu semua dilatar belakangi karena ada gerakan hati yang penuh belas kasih.
Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Kami undang Bapak Ibu berdiri. Kita akan bersama-sama untuk mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kami mohon untuk berdiri. Marilah bersama-sama dengan umat percaya di muka bumi, kita akan mengakui iman kita bersama-sama dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Saatnya Bapak Ibu segera kita akan masuk ke dalam prosesi pelayanan perjamuan kudus Hari Pembangunan GKJW. Sebelumnya perlu kami menyampaikan sedikit informasi tentang mengapa Hari Pembangunan GKJW ada. Perjalanan Gereja Kristen Jawitan sebagai tubuh Kristus di Jawa Timur tidak selalu berjalan mulus. Ada saat-saat GKJW harus melewati lembah kekelaman ketika kehilangan arah yang jelas dan benar. Akan tetapi dengan perantaraan Roh Kudus, Allah selalu berkarya termasuk membimbing perjalanan GKJW sampai hari ini. GKJW selalu dibimbing dan diarahkan kepada jalan yang seharusnya dilalui supaya kerajaan Allah bisa semakin nyata di bumi Jawa Timur. Demikian Bapak Ibu, mari bersama-sama kita berdoa lebih dulu untuk piranti dan perangkat perjamuan kudus ini, termasuk juga hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam doa sesaat. Sudah siap untuk kami terima dan kami layankan perjamuan kudus, lambang kasih karunia Allah dan anugerah, sebagai berita sukacita di dalam perjamuan kudus ini. Tuhan berkenan meneguhkan, menguatkan, memulihkan umat Tuhan yang selama ini sudah kehilangan arah. Berbagai kesalahan dan keteledoran, Tuhan berkenan mencurahkan pengampunan. Maka Tuhan, perkenankan kami semua untuk ikut di dalam meja perjamuan Tuhan. Roti, anggur, cawan yang sudah siap untuk kami pakai,
kiranya sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Tolong Tuhan, sucikanlah semuanya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita maju ke meja perjamuan kudus, teriring dengan Kidung Jemaat nomor 27, bait yang pertama saja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 2000 tahun yang lalu, ketika Tuhan Yesus mau menjalani sengsara, menderita hingga mati di kayu salib, beberapa hari sebelumnya, tepatnya sehari sebelum sengsara itu, di suatu malam, Dia bersama para murid mengadakan perjamuan malam. Semua itu dilakukan untuk mempersiapkan diri para murid guna melanjutkan rencana dan karyanya di dunia ini. Itu juga yang melandasi tugas panggilan gereja di tengah-tengah dunia. Waktu perjamuan itu, Ia mengambil roti. Roti itu dipecah-pecahkannya sambil berkata, ini adalah tubuhku yang terpecah-pecah di atas kayu salib oleh karena kamu demi pengampunan dosamu. Maka jadikan dan perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematianku sekaligus pengharapan akan kedatangan. Katanya, terimalah, bagikanlah kepada saudara-saudaramu dengan merata. Ini adalah tubuhku yang terpecah-pecah di atas kayu salib karena kamu demi pengampunan dosamu. Jadikan dan perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematianku, sekaligus pengharapan akan kedatanganku. Sambil memecah-mecah roti, Tuhan Yesus berkata, ini adalah tubuhku yang terpecah-pecah di atas kayu salib
oleh karena kamu demi pengampunan dosamu. Jadikan dan perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematianku, sekaligus pengharapan akan kedatanganku. Katanya lagi, terimalah ini, ini adalah tubuhku yang terpecah-pecah di atas kayu salib oleh karena kamu demi pengampunan dosamu. Katanya, terimalah dan makanlah. Berikutnya, Tuhan Yesus melanjutkan melayani mereka para murid. Kini ia mengambil cawan dan anggur. Bersama-sama ia menuang anggur ke dalam cawan itu. Ia pun berkata yang demikian, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang sudah tertumpah di atas kayu salib. Ini juga harus engkau terima, engkau jadikan dan engkau perbuat sebagai peringatan akan kematianku sekaligus pengharapan akan kedatanganku. Untuk itu terimalah, bagikanlah kepada saudara-saudaramu dengan merata. Ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang sudah tertumpah di atas kayu salib. Terimalah, perbuatlah, dan jadikan ini sebagai peringatan akan kematianku sekaligus pengharapan akan kedatangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cawan itu melambangkan sengsara dan penderitaan. Anggur melambangkan sukacita. Di dalam penderitaan dan sengsara, sebagaimana yang Tuhan Yesus alami, tidak lain mengandung sukacita yang besar bagi setiap orang yang senantiasa ikut menghayati, menghidupi sengsara dan kematiannya. Pelayanan yang syarat dengan pengorbanan senantiasa pasti akan membuahkan sukacita yang besar. Sambil menuang anggur ke dalam cawan itu, Tuhan Yesus berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang tertumpah di atas kayu salib. Maka terimalah
Ini cawan perjanjian baru. Terimalah. Perbuatlah serta jadikan ini sebagai peringatan akan kematianku, sekaligus pengharapan akan kedatangan. Katanya, terimalah ini dan minumlah. Mengiringi untuk menarik kembali alat perjamuan kudus, kita nyanyikan Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami undang Bapak Ibu berdiri. Kita bersama-sama akan undur dari meja perjamuan kudus hari ini. Kita pun diberkati oleh Tuhan melalui penyertaan firman-Nya yang demikian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan kembali duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan bersama-sama
untuk menghimpun persembahan syukur. Kita akan menghimpun persembahan ibadah syukur pada Tuhan. Sebagai landasan, terimalah firman Tuhan yang demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Roma 12 ayat 11 sampai 13. Kita bawa persembahan bersama nyanyian Kidung Jemaat 367 bait 1. Padamu Tuhan dan Allahku. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh syukur. Tuhan sudah berkenan meneguhkan, menguatkan kami melalui pelayanan perjamuan kudus. Tuhan berkenan membuat kami semakin berpengharapan di dalam ikut pelayanan dengan sepenuh hati. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang senantiasa memberikan kesempatan kepada kami semua untuk bisa beribadah dengan nyaman, walaupun saat ini kami masih belum bisa membangun ibadah dalam satu tempat sebagaimana situasi normal, karena masih ada di dalam suasana pandemi COVID-19. Tolong Tuhan berkati saudara-saudara kami, jemaat Kertosono yang sudah membentuk gugus tugas di dalam mengupayakan perizinan agar nanti kami bisa dapat saling bertemu setiap kali kami membangun ibadat seperti hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan berkenan memberikan pertolongan seperti Ibu Kartini Swoyo, Bapak Pujiarso, Bapak Agus Julianto, Bapak Slamet Yakub, Bapak Dana Wahyudi, Ibu Eti Panto, Ibu Tuti Nono,
juga Mbak Reni, dan mungkin ada lagi yang kami tidak bisa mengingat. Tolong Tuhan, pulihkanlah melalui usaha yang dilakukan. Tuhan berkenan memenuhi segala permohonannya. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang punya pergumulan khusus, seperti bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan calon pasangan hidup, bergumul dengan sekolah, dan sebagainya. Tolong Tuhan berkati masing-masing sesuai dengan upaya yang bisa dilakukan. Tuhan berkenan menyertakan berkat kekuatan. Tuhan, hari ini nanti selepas ibadat, kami pun akan membagi berkat kepada saudara-saudara kami yang lain sebagai panjangan tangan Tuhan untuk saudara-saudara kami dalam pelayanan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan berkenan memberkati setiap orang yang melayani dan menerima pelayanan hari ini. Tuhan, sebagai ungkapan syukur atas ibadat yang dapat kami lakukan ini, kiranya Tuhan berkenan memberkati apa yang hendak kami ungkapkan sebagai ucapan syukur dalam bentuk persembahan. Terimalah Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami senantiasa memohon dan berdoa. Amin. Kami undang Bapak Ibu berdiri, kita bersama-sama akan menutup ibadat hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya dan penjenengan semua yang adalah tubuh Kristus tidak bisa mengelak bahwa Tuhan Yesus yang sudah melayani 5.000 orang, itu menandakan saya dan penjenengan juga siap untuk melayani banyak orang. Percayalah, akan bisa kita lakukan. Selama saya dan penjenengan selalu mau untuk melakukan dan yakin bahwa Tuhan bekerja di dalam setiap pelayanan dan tugas kita. Kita mundur bersama-sama dengan NKB 188 bait yang pertama. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku dayung Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mari kita terima berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh El Kudus senantiasa memberkati saudaraku semua, gerejanya di Jemaat Kertosono hari ini
kekal selamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian.